Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kembali kita jumpa di dalam program Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe. Mari bersama kita akan mendengarkan pujian sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mazmur 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaan dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita?
biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah lembaga survei bernama Sleep Health, dia menyatakan bahwa ada 22% respondennya yang menyatakan susah tidur sejak masa pandemi ini. Kenapa susah tidur? Ada banyak alasan yang dikatakan oleh responden tersebut. Ada yang mengatakan sebagian susah tidur karena kondisi ekonomi, masalah keuangan. Ada yang susah tidur karena takut terkena virus. Ada yang susah tidur karena memikirkan keluarganya yang sedang dalam keadaan yang sakit. Ada yang susah tidur karena mereka berduka cita karena kematian orang-orang yang mereka kasihi. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang sekarang yang mungkin membutuhkan obat tidur untuk mengantar dia tidur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Daud juga mengalami situasi yang sama dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang lalu responden tersebut. Daud pernah mengalami kegelisahan yang begitu dalam hidupnya. Dia tidak bisa tidur, dia penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kegalauan hati. Oleh karena banyak orang yang mencoba menyerang dia, yang membenci dia dan menghina dirinya. Namun Bapak Ibu Saudara, Daud hanya menggantungkan harapannya kepada Tuhan saja. Karena Daud meyakini bahwa Allah lah itu yang akan memberikan kelegaan kepadanya. Dia berseru kepada Tuhan. Sebab dia yakin dan percaya bahwa Allah peduli. Allah mendengarkan seruannya. Dia menggantungkan hidupnya hanya kepada Tuhan saja. Sukacita, ketenangan di saat duka cita, itu yang dialami oleh Daud di dalam situasi yang seperti demikian. Dan akhirnya Daud pun dapat berkata, dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah Tuhan yang memberikan aku diam dengan aman. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengalami pandemi ini 1,5 tahun. Dan begitu banyak pergumulan yang sudah kita lalui sepanjang masa-masa pandemi seperti ini. Mungkin ada banyak pikiran. Mungkin ada banyak keraguan. Mungkin ada banyak ketakutan yang seringkali kita juga alami. Kesedihan yang mendalam. Kekhawatiran akan masa depan. Bahkan kesedihan yang mendalam oleh karena kita ditinggal orang-orang yang kita kasihi. Karena dia meninggal karena sakit. Dan mengalami masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa Tuhan begitu mengasihi dan sayang kita. Dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Tuhan itu tetap baik Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya di saat kita mengalami jawaban atas pergumulan kita dalam doa kita. Tapi bahkan ketika kita tidak seakan mendapatkan jawaban doa dari apa yang kita naikkan kepadanya. Tetaplah percaya dan berseru kepada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan itu adalah Allah yang mendengarkan seruan kita. Berharaplah kepadanya. Sehingga kita pun dapat tidur dengan tenang. Kita dapat beristirahat di malam hari dengan penuh damai sejahtera. Karena Tuhan Allah ada bersama kita. Bersama Tuhan kita aman dalam perlindungannya.
Amin. Mari kita mau merenungkan firman Tuhan sejenak dalam saat teduh. Apakah Tuhan hadir dan kita yakini dalam hidup kita? Apakah kita meyakini dengan sesungguhnya bahwa Tuhan ada di dalam setiap pergumulan kita? Dengarkan pujian berikut ini dalam doa dan dalam saat yang teduh. Kita dengarkan bersama. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan telah diperdengarkan kepada kita semua. Mari bersama kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami, di dalam segala keadaan yang kami alami ketika kami merasa gelisah, kami tidak tenang, kami takut, sehingga seringkali mungkin kami tidak bisa tidur dengan baik dan tenang. Tapi firman-Mu mengingatkan bahwa setiap orang yang berseru kepada Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan, maka dia akan bisa tenang di dalam Tuhan. Tuhan tolonglah supaya kami juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Daud. Di dalam syafaat kami ini Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur atas semua kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami di dalam segala situasi dan keadaan yang kami alami. Dan malam hari ini kami juga bersama-sama bersyukur untuk beberapa saudara kami yang berulang tahun tanggal 5 Agustus ini. Kami berdoa bersyukur bersama untuk Bapak Mikael Anugrah
Ibu Awaya Sari Rura, Saudari Dwiyani Marinda. Bersyukur Tuhan karena pertambahan usia yang Tuhan izinkan mereka alami dalam hidupnya. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan, di dalam tugas dan tanggung jawab. Bahkan terlebih Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada mereka. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, orang tua kami yang ada dalam keadaan sakit. Kami terus berdoa untuk Mama Kevin, mendoakan Nenek Kevin, mendoakan Nenek Reski, mendoakan terus Bapak Frederick Pase, Bapak Markus Basang, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Mikel yang sementara dirawat di rumah sakit. Saudara kami Rani, Nenek Gerdi, Nenek Padang, Bapak Akar Nimpa juga yang sedang dalam perawatan. Bapak Abraham Rupang sekeluarga. Bapak Indra, kami juga berdoa kiranya Tuhan yang tolong semua saudara kami yang sedang dalam perawatan dan pemulihan kondisi tubuh mereka. Berkati makanan minuman, berkati obat-obatan, berkati waktu istirahat mereka, supaya melaluinya mereka boleh disembuhkan. Secara khusus dalam doa kami juga kami mendoakan keluarga Bapak Suleman Dea. Kami berdoa untuk Papa dan Mama Olan dalam usaha dan pekerjaannya ya Bapak. Mendoakan Olan dalam pekerjaan dan dalam rumah tangganya, Tuhan juga berkati mereka semua. Tuhan sendiri yang akan mencukupkan segala sesuatu bagi kehidupan mereka. Termasuk di saat-saat sulit seperti sekarang ini. Kami berdoa buat Gita yang ada di Luwu dalam pekerjaannya. Tuhan juga menjaga dan melindunginya selalu. Mendoakan Nela dalam pendidikan. Mendoakan cucunya Kenso dalam masa-masa pertumbuhannya. Supaya Tuhan juga yang memberkati anak kami ini. Bapa di surga, kami serahkan seluruh pergumulan doa kami. Mendoakan untuk bangsa dan negara kami di saat-saat yang sulit ini. Mendoakan para tenaga kesehatan supaya Tuhan terus yang akan menjaga dan melindungi mereka selama mereka melaksanakan tugas mereka. Semua para petugas Satgas Covid dimanapun juga yang bertugas, yang dengan jerih payah mereka, Tuhan lindungilah mereka semua. Menyerahkan masyarakat kami dan pemerintah kami juga, supaya Tuhan tolong di situasi yang sulit ini. Masyarakat boleh taat kepada protokol kesehatan dan kiranya kami semua boleh sehat. Dan sukacita kami boleh alami karena kami boleh melihat kembali pertolongan Tuhan di dalam hidup kami di masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Bapa di surga untuk pokok doa yang sudah kami naikkan kepadamu. Kiranya Tuhan yang akan mendengarkan doa kami dan Tuhan yang akan menjawabnya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Bapa di surga. Biarlah Tuhan yang akan mendengarkan doa kami dan Tuhan yang akan menjawabnya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah sabda doa malam pada malam hari ini. Kiranya Tuhan selalu menguatkan kita. Selamat istirahat. Tuhan Yesus beserta kita. Amin.